Kehidupan setelah usia 75 tahun adalah sebuah harta karun, sebuah musim yang penuh dengan kesempatan untuk menikmati hangatnya matahari terbit di pagi hari, kegembiraan berkumpul bersama keluarga, atau kepuasan tenang dari taman yang terawat baik. Setiap tahun di usia ini terasa seperti sebuah anugerah, dan tubuh Anda diam-diam membisikkan petunjuk tentang berapa banyak lagi momen yang mungkin Anda hargai. Beberapa orang berusia akhir 70-an dan seterusnya bersinar dengan vitalitas, berjalan-jalan di taman, berbagi cerita dengan teman, atau melakukan hobi baru dengan antusias. Namun, ada juga yang menyadari adanya perubahan. Langkah kaki menjadi lebih berat, energi memudar, atau hubungan dengan orang yang dicintai mulai berkurang. Apa yang membedakannya? Seringkali, ini adalah kumpulan sinyal halus namun kuat yang dikirimkan tubuh Anda saat ini. Sinyal-sinyal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Anda. Mereka seperti teman bijak yang menawarkan bimbingan, dengan lembut mendorong Anda untuk mendengarkan dan bertindak. Dalam artikel ini, kami akan mengungkap 5 tanda tubuh yang dapat memberikan gambaran berapa lama Anda akan hidup setelah usia 75 tahun. Ini bukanlah mitos atau tebakan, hal ini didasarkan pada pola yang diamati oleh para peneliti dan dokter pada mereka yang berumur panjang dan bersemangat. Saat Anda selesai membaca, Anda akan tahu persis apa yang harus dicari dalam tubuh Anda sendiri, dan, yang lebih penting, bagaimana mengambil langkah sederhana untuk menambah tahun dalam hidup Anda dan kegembiraan dalam hari-hari Anda. Baik Anda membaca untuk diri sendiri atau orang yang Anda sayangi, tetaplah bersama kami sampai akhir, karena perubahan kecil yang mungkin Anda abaikan dapat mengubah masa depan Anda. Mengenali tanda-tanda ini akan memberdayakan Anda untuk membentuk jalan Anda dan menjadikan setiap momen setelah usia 75 tahun bersinar. Sekarang, mari kita mulai. 1. Kecepatan berjalan Anda, jam hening tubuh Anda. Jalan kaki lebih dari sekadar sarana untuk bepergian. Jalan kaki merupakan cerminan kesehatan Anda dan petunjuk kuat mengenai umur panjang Anda. Setelah usia 75 tahun, kecepatan dan keyakinan langkah Anda dapat menceritakan kisah tentang masa depan Anda. Jalan cepat dan mantap menandakan kekuatan dan vitalitas, sedangkan jalan yang lebih lambat dan ragu-ragu mungkin merupakan cara tubuh Anda meminta perhatian. Bayangkan 2 tetangga, Martha dan Ellen, keduanya berusia 77 tahun. Martha menyukai jalan-jalannya sehari-hari di sekitar blok, menjaga kecepatan saat dia menyapa teman-temannya dan menikmati udara segar. Dia menaiki tangga tanpa kesulitan dan melintasi jalan dengan mudah. Ellen, bagaimanapun, telah melambat. Langkahnya hati-hati, cepat lelah, dan sering berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Jalan cepat Martha mencerminkan jantung yang sehat, otot yang kuat, dan koordinasi yang tajam. Sedangkan langkah Ellen yang lebih lambat mungkin menandakan hilangnya otot, sirkulasi yang buruk, atau perubahan neurologis dini. Mengapa ini penting? Studi, seperti yang diterbitkan di Jurnal Asosiasi Medis Amerika, menunjukkan bahwa lansia yang mempertahankan kecepatan berjalan sekitar 3 kaki per detik, kira-kira 2 mil per jam, cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang berjalan terseok-seok atau berjuang. Kecepatan berjalan, Anda adalah gambaran kesehatan jantung, kekuatan otot, dan fungsi otak Anda. Gaya berjalan yang lambat dapat mengindikasikan sarkopenia, kehilangan otot yang berkaitan dengan usia, atau kondisi seperti penyakit jantung yang memengaruhi hampir 1 dari 3 lansia. Namun inilah berita yang menggembirakan, Anda dapat meningkatkan kemampuan berjalan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil membangun fondasi yang lebih kuat untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Mulailah dengan tujuan kecil yang dapat dicapai. Berjalanlah 10 menit setiap hari secara bertahap bertujuan untuk meningkatkan kecepatan Anda. Jika keseimbangan menjadi perhatian, berlatihlah berdiri dengan 1 kaki selama beberapa detik atau berjalan dengan tumit hingga ujung kaki dalam garis lurus. Gunakan kursi sebagai penyangga jika diperlukan.
Investasikan pada sepatu yang mendukung untuk melindungi kaki Anda, dan jika rasa sakit atau kelemahan menghambat Anda, bicarakan dengan dokter Anda tentang terapi fisik atau masalah mendasar. Semakin banyak Anda bergerak, semakin kuat Anda bertahan, dan semakin percaya diri Anda dalam menjalani jalan hidup. Kencangkan tali sepatu Anda dan berjalan-jalan sebentar di sekitar rumah atau halaman Anda sekarang. Perhatikan kecepatan Anda dan berkomitmenlah untuk berjalan sedikit lebih cepat setiap hari. Kaki Anda siap untuk membawa Anda lebih jauh. Mari kita jaga agar tetap kuat. Jika menurut Anda ini bermanfaat, silakan beri komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum mengikuti, saya sarankan untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan tips apapun. Fokus pada gerakan ini secara alami terhubung ke bagian penting lain dari tubuh Anda, tangan Anda. Kekuatan genggaman Anda dapat mengungkapkan masa depan Anda sama banyaknya dengan kecepatan berjalan Anda. Kekuatan di tangan Anda. Kekuatan genggaman sebagai garis hidup. Tangan Anda telah membawa Anda melewati momen-momen seumur hidup, menggandeng tangan orang yang Anda sayangi, menanam benih di taman, atau membalik halaman buku yang berharga. Setelah usia 75 tahun, kekuatan genggaman Anda bukan hanya tentang tugas sehari-hari. Ini adalah jendela vitalitas dan umur panjang Anda. Jabat tangan yang erat atau kemudahan membuka stopless mencerminkan lebih dari sekadar kekuatan otot. Itu adalah tanda ketahanan. Misalnya George dan Tom, keduanya berusia 80 tahun. George tetap aktif, mengutak-atik gudang dan merawat kebunnya. Jabat tangannya erat dan dia menangani belanjaan dengan percaya diri. Namun Tom menyadari tangannya melemah. Dia kesulitan dengan kancingnya, lebih sering menjatuhkan barang, dan merasakan cengkeramannya tergelincir saat membuka botol. Kekuatan George menunjukkan bahwa tubuhnya berkembang, sementara cengkeraman Tom yang melemah mungkin menandakan hilangnya otot atau masalah peredaran darah. Penelitian dari Lancet menegaskan hal ini. Kekuatan cengkeraman yang lebih lemah pada orang lanjut usia dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terhadap kelemahan, jatuh, dan jangka hidup yang lebih pendek, sementara cengkeraman yang kuat menunjukkan otot yang sehat dan sistem saraf yang kuat. Tangan Anda mencerminkan kesehatan otot Anda secara keseluruhan, dan saat otot melemah, kemampuan Anda untuk tetap aktif dan mandiri juga meningkat. Bagian yang menggembirakan, Anda dapat membangun kembali kekuatan pada usia berapapun, dimulai dengan sesuatu yang sederhana seperti tangan Anda. Coba ini, remas bola tenis atau handuk kecil selama beberapa menit setiap hari. Gunakan pegangan tangan atau angkat beban ringan untuk menjaga otot Anda tetap aktif. Isi tubuh Anda dengan makanan kaya protein seperti telur, ayam, atau kacang-kacangan untuk mendukung kesehatan otot dan tetap terhidrasi untuk menjaga persendian Anda tetap fleksibel. Jika Anda merasakan kelemahan, mintalah dokter Anda memeriksa kondisi seperti radang sendi atau kekurangan vitamin. Setiap tekanan, setiap pengangkatan adalah langkah untuk tetap kuat dan bebas. Ambil bola tenis atau handuk dan remas 10 kali dengan masing-masing tangan. Rasakan kekuatan di jari-jari Anda dan jadikan ini kebiasaan sehari-hari. Genggaman Anda adalah hubungan Anda dengan dunia. Pertahankan agar tetap kuat. Jika menurut Anda wawasan ini berharga, silakan beri komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum mengikuti, saya sarankan untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus berbagi konten untuk menginspirasi Anda. Saat kita berpikir tentang kekuatan, ini bukan hanya tentang apa yang Anda pegang, tetapi bagaimana Anda berdiri. Keseimbangan Anda, seperti halnya cengkeraman Anda, adalah tanda penting tentang berapa lama Anda akan hidup dan seberapa stabil masa depan Anda. 3. Keseimbangan dalam langkah Anda.
Berdiri mantap untuk hidup lebih panjang. Keseimbangan adalah anugerah yang mungkin tidak Anda sadari sampai mulai memudar, namun setelah usia 75 tahun, keseimbangan adalah landasan kehidupan yang panjang dan mandiri. Kemampuan untuk berdiri dengan mantap, baik dengan satu kaki, berputar cepat, atau berjalan di permukaan yang tidak rata, mencerminkan kesehatan otot, saraf, dan otak Anda. Bayangkan Sarah dan Linda, keduanya berusia 76 tahun. Sarah berlatih yoga dan dapat berdiri dengan satu kaki dengan mudah, menjalani hari-harinya dengan percaya diri dan anggun. Namun Linda menghindari aktivitas yang mengganggu keseimbangannya. Dia sesekali tersandung, berpegangan pada pagar, dan merasa gugup jika terjatuh. Keseimbangan Sarah menandakan tubuh yang kuat dan pikiran yang tajam, sementara ketidakstabilan Linda mungkin menunjukkan kelemahan otot atau perubahan neurologis. Sebuah studi di jurnal medis Inggris menemukan bahwa lansia yang kesulitan menjaga keseimbangan menghadapi risiko jatuh, cedera, dan penurunan kognitif yang lebih tinggi, sedangkan mereka yang memiliki keseimbangan baik seringkali hidup lebih lama dan tetap aktif. Jatuh adalah masalah yang serius. Menurut CDC, jatuh menyebabkan lebih dari 3 juta kunjungan ruang gawat darurat setiap tahunnya di kalangan orang lanjut usia. Namun keseimbangan adalah keterampilan yang dapat Anda perkuat dengan latihan dan setiap upaya berarti. Cobalah tes sederhana ini. Berdiri dengan satu kaki selama 10 detik tanpa berpegangan pada apapun. Jika Anda goyah atau membutuhkan dukungan, itu tandanya untuk mulai mengerjakannya. Berlatihlah berdiri dengan satu kaki setiap hari, gunakan kursi sebagai penyangga jika diperlukan. Jelajahi aktivitas lembut seperti tai chi atau yoga untuk meningkatkan koordinasi. Perkuat otot inti Anda dengan latihan seperti angkat kaki sambil duduk, dan jika Anda merasa tidak stabil, konsultasikan dengan ahli terapi fisik atau dokter untuk mengatasi masalah mendasar. Setiap langkah menuju keseimbangan yang lebih baik merupakan investasi dalam kebebasan dan keamanan Anda. Berdiri dan cobalah menyeimbangkan dengan satu kaki selama 5 detik. Di dekat permukaan yang kokoh untuk keselamatan. Jadikan latihan keseimbangan sebagai bagian dari rutinitas Anda, tubuh Anda akan berterima kasih. Jika Anda masih membaca dan menganggap ini berharga, silakan beri komentar nomor 3 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum mengikuti, saya sarankan untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Meskipun keseimbangan membuat Anda tetap stabil, faktor lain yang menjaga seluruh tubuh dan pikiran Anda tetap harmonis. Tidur. Seberapa baik Anda beristirahat di malam hari merupakan petunjuk penting untuk umur panjang Anda. 4. Istirahat yang Anda dapatkan. Tidur sebagai landasan umur panjang. Tidur adalah hadiah malam bagi tubuh Anda, waktu untuk memulihkan diri, memulihkan tenaga, dan bersiap menghadapi hari yang akan datang. Setelah usia 75 tahun, kualitas tidur Anda dapat memberikan gambaran yang jelas tentang berapa lama Anda akan hidup dan betapa bersemangatnya tahun-tahun tersebut. Tidur yang baik menyehatkan jantung Anda, mempertajam pikiran Anda, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, sementara tidur yang buruk dapat menandakan tantangan yang perlu diperhatikan. Perkenalkan James dan Harold, keduanya berusia 79 tahun. James mengikuti rutinitas sebelum tidur, menghindari layar sebelum tidur, dan tidur nyenyak, bangun dengan segar dan siap menghadapi hari. Harold berjuang menghadapi malam yang gelisah, sering terbangun dan merasa berkabut di pagi hari. Istirahat James mendukung energi dan kejernihannya, sementara kurang tidur Harold mungkin berkontribusi terhadap kelelahan dan masalah kesehatan. Penelitian dari obat tidur menunjukkan bahwa lansia yang tidurnya berkualitas dan konsisten 7-8 jam setiap malam memiliki risiko penyakit jantung, demensia, dan masalah kekebalan tubuh yang lebih rendah, sedangkan tidur yang buruk dikaitkan dengan penuaan yang lebih cepat dan kondisi kronis. Tidur adalah saat tubuh Anda memperbaiki sel, membersihkan racun dari otak, dan mengatur stres.
Kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah, mengaburkan memori, dan melemahkan ketahanan yang semuanya berdampak pada umur. Berita yang menggembirakan, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur Anda dengan perubahan kecil yang disengaja. Ciptakan kamar tidur yang menenangkan, gelap, tenang, dan sejuk, dan patuhi waktu tidur yang teratur. Hindari kafein atau makanan berat di sore hari dan dapatkan sinar matahari pagi untuk mengatur jam tubuh Anda. Jika Anda kesulitan, bicarakan dengan dokter Anda tentang masalah seperti sleep apnea atau obat-obatan yang mungkin mengganggu. Tidur nyenyak bukanlah suatu kemewahan. Ini adalah landasan untuk hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Malam ini, atur waktu tidur dan matikan layar 30 menit sebelumnya. Ciptakan ruang yang tenang dan perhatikan bagaimana perasaan Anda besok. Tubuh Anda layak mendapatkan tidur nyenyak, wujudkanlah. Jika menurut Anda wawasan ini bermanfaat, silakan beri komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum mengikuti, saya sarankan untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan tips apapun. Dukungan Anda membantu kami terus berbagi konten untuk menginspirasi Anda. Saat tidur memulihkan tubuh dan pikiran Anda, ada satu elemen lagi yang menyemangati Anda dan memperpanjang usia Anda. Hubungan yang Anda pelihara dengan orang lain. Percikan koneksi Anda. Ikatan sosial yang mempertahankan Anda. Hubungan Anda dengan keluarga, teman, atau komunitas Anda adalah inti dari kehidupan yang panjang dan penuh kebahagiaan. Setelah usia 75 tahun, kekuatan hubungan sosial Anda dapat menjadi salah satu indikator paling jelas tentang berapa lama Anda akan hidup dan seberapa cemerlang Anda akan bersinar. Kesepian dapat meredupkan semangat Anda, tetapi ikatan yang bermakna membuat cahaya Anda tetap menyala. Bayangkan Ruth dan Clara, keduanya berusia 81 tahun. Ruth tetap aktif di gerejanya, menelepon teman setiap minggu, dan menyukai makan malam keluarga. Koneksinya memenuhi dirinya dengan tujuan dan kebahagiaan. Namun, Clara telah menjauh dari teman-teman lamanya dan jarang menghubunginya. Dia merasa terisolasi, dan kesehatannya mulai menurun. Kehidupan sosial Ruth memicu vitalitasnya, sementara kesepian Clara mungkin berdampak buruk. Itu studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa menemukan bahwa ikatan sosial yang kuat berkaitan dengan umur yang lebih panjang, stres yang lebih rendah, dan kesehatan yang lebih baik, sementara kesepian sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Hubungan sosial menstimulasi otak Anda, mengurangi stres, dan melepaskan bahan kimia yang membuat Anda merasa nyaman seperti oksitosin. Bahkan interaksi kecil, ngobrol dengan tetangga atau tertawa bersama dapat mengubah kesehatan Anda. Kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk menyambung kembali atau membangun ikatan baru. Hubungi seseorang hari ini, bahkan dengan panggilan singkat atau SMS. Bergabunglah dengan kelompok lokal, klub buku, pusat senior, atau kegiatan sukarela adalah titik awal yang bagus. Berbagi makanan atau jalan-jalan dengan seseorang yang Anda sayangi. Setiap koneksi yang Anda pelihara adalah langkah menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih bahagia. Hubungi seseorang yang sudah lama tidak Anda ajak bicara. Kirim SMS, telepon, atau rencanakan kencan minum kopi. Hati Anda akan terasa lebih penuh dan hidup Anda akan terasa lebih panjang. Jika Anda masih membaca dan menganggap ini berharga, silakan beri komentar nomor 5 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum mengikuti, saya sarankan untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Setelah membaca tentang kehidupan setelah usia 75, saya merasa tersentuh oleh betapa berharganya setiap momen yang kita miliki. Dalam budaya Indonesia, kita diajarkan untuk menghormati usia tua sebagai anugerah, di mana kebijaksanaan dan kasih sayang berpadu.
Teks ini mengingatkan saya bahwa tubuh kita adalah sahabat yang berbicara melalui tanda-tanda halus. Langkah kaki, kekuatan tangan, keseimbangan, kualitas tidur, dan ikatan sosial. Tanda-tanda ini bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk peduli pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Saya belajar bahwa hidup panjang dan bahagia tidak hanya soal bertahan, tetapi tentang hidup dengan makna dan semangat. Pertama, kecepatan berjalan mencerminkan kesehatan jantung dan otot. Di kampung saya, para lansia sering berjalan pagi sambil menyapa tetangga, menciptakan kehangatan komunitas. Saya ingin meniru mereka, berjalan 10 menit setiap hari, mungkin di sekitar sawah atau taman, untuk menjaga tubuh tetap kuat. Kedua, kekuatan genggaman tangan mengajarkan saya untuk tidak meremehkan hal kecil. Saya akan mulai memeras bola karet atau mengangkat barang ringan sambil mengingat kakek saya yang selalu giat bekerja di kebun. Ini mengingatkan saya bahwa ketekunan dalam hal kecil membawa dampak besar. Ketiga, keseimbangan adalah pelajaran tentang ketenangan batin dan fisik. Di Indonesia, kita sering melihat lansia mengikuti senam atau tari tradisional untuk tetap lincah. Saya akan mencoba berdiri dengan satu kaki setiap pagi, mungkin sambil mendengar musik daerah, untuk melatih tubuh dan jiwa. Keempat, tidur yang nyenyak adalah anugerah yang sering diabaikan. Budaya kita menghargai istirahat sebagai cara menghormati tubuh. Saya akan membuat rutinitas malam yang tenang, tanpa ponsel, dan memastikan kamar gelap dan nyaman, seperti nasihat nenek untuk selalu tidur dengan hati lapang. Terakhir, ikatan sosial adalah inti dari kehidupan Indonesia. Keluarga dan tetangga adalah harta kita. Saya teringat acara arisan atau kenduri di desa, di mana tawa dan cerita mempererat hati. Saya akan lebih sering menelepon teman atau mengunjungi saudara, bahkan hanya untuk ngobrol sambil minum teh. Teks ini mengajarkan bahwa kesepian bisa melemahkan tubuh, jadi saya ingin menjaga hubungan tetap hidup, seperti pohon yang terus berdaun karena disiram cinta. Pelajaran terbesar adalah bahwa usia bukan batasan, melainkan panggilan untuk bertindak. Setiap langkah kecil, berjalan lebih cepat, memeras bola, melatih keseimbangan, tidur nyenyak, atau mengobrol dengan tetangga adalah cara menghormati anugerah hidup. Di Indonesia, kita percaya hidup adalah tentang harmoni, dengan tubuh, jiwa, dan komunitas. Saya akan mulai hari ini dengan satu tindakan kecil seperti berjalan di pagi hari sambil bersyukur atas udara segar. Saya ingin menua dengan anggun seperti para tetua yang tetap tersenyum di tengah tantangan karena mereka tahu bahwa hidup adalah soal memberi dan menerima kasih. Mari kita dengarkan tubuh kita, rawat diri kita, dan jalin ikatan yang membuat hidup berarti. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita memahami tanda-tanda tubuh untuk hidup lebih panjang dan bahagia. Jika video ini menginspirasi Anda, yuk dukung kami dengan menekan tombol like, membagikan ke keluarga atau teman, dan berlangganan channel kami dengan menyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan tips berikutnya. Tulis di kolom komentar apa yang Anda pelajari hari ini atau langkah kecil apa yang akan Anda coba. Kami sangat senang mendengar cerita Anda. Mari bersama-sama membangun hidup yang penuh makna dan sukacita. Sampai jumpa di video berikutnya.